Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, NIM 181221133. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, persentase mengenai benchmarking dalam mata kuliah analisis proses bisnis. Baik, langsung saja kita mulai. Pada slide selanjutnya kita masuk ke bagian pengertian. Nah, di sini jelaskan bahwa pada dasarnya benchmarking adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Dilansir dari kamus Cambridge, benchmarking memiliki arti sebagai satu patokan atau alat ukur. Berdasarkan kata tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa benchmarking adalah suatu patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Nah, kalau kita merujuk ke pengertian umum, benchmarking memiliki pengertian yaitu suatu standar atau tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya yang sejenis. Sederhananya, dengan menggunakan tolak ukur tersebut, maka berbagai hal akan bisa diukur dengan standar baku yang umum. Nah, sedangkan dalam bidang ilmu manajemen, pengertian benchmarking yaitu suatu upaya mengukur kebijakan dalam suatu perusahaan, produk, strategi, program, dan hal lainnya dengan cara membandingkan dan dengan kompetitor lain yang bergerak pada bidang yang sama. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana dan bagian apa saja yang harus dievaluasi dalam upaya meningkatkan performa perusahaan. Nah, jadi berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang paling utama dari melakukan benchmarking yaitu demi meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa perusahaan, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Nah, kemudian apa saja sih bagi manfaat bagi perusahaan dengan melakukan benchmarking? Nah, di sini dijelaskan yang pertama yaitu mengenai analisis kompetitif, yaitu dengan membandingkan performa perusahaan saat ini dengan performa kompetitor lain, maka perusahaan akan mampu mengidentifikasi bagian yang mana yang harus ditingkatkan atau diperbaiki. Yang kedua, memantau performa. Kegiatan benchmarking perlu dilakukan secara berkala untuk bisa memantau keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu perbaikan secara berkala. Nah, dengan melakukan benchmarking juga akan bisa meningkatkan performa bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya, bagian dari manfaat benchmarking bagi perusahaan, perencanaan dan penetapan sasaran. Setelah kita berhasil melakukan benchmarking, maka perusahaan nantinya akan mampu menentukan tujuan dan metrik performa untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, nantinya sasaran tersebut akan menjadi target baru yang lebih kompetitif. Namun perusahaan tetap harus menetapkan target yang realistis. Pada poin selanjutnya, meningkatkan rasa kepemilikan. Kegiatan benchmarking ini harus dilakukan dengan melibatkan setiap karyawan. Hal ini dilakukan agar bisa memperoleh seluruh jawaban yang diperlukan. Dengan cara mendengarkan pendapat setiap karyawan, maka perusahaan akan mendapatkan pemahaman yang baik terkait peran dari setiap individu di perusahaan, sehingga akan meningkatkan rasa memiliki dalam diri karyawan. Yang terakhir yaitu memahami kelebihan perusahaan. Dengan melakukan kegiatan benchmarking, maka akan mampu membantu mengidentifikasi posisi suatu perusahaan dalam suatu bidang industri. Untuk itu, jika ingin meningkatkan bidang apapun dalam bisnis, maka benchmarking adalah salah satu cara yang efektif untuk mempelajari bagaimana kompetitor lain bisa lebih unggul dan lebih sukses. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan benchmarking bagi perusahaan? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memilih produk, layanan atau departemen di dalam perusahaan untuk bisa dijadikan sebagai tolak ukur.
Yang kedua adalah menentukan skala bisnis di mana harus melakukan perbandingan atau di organisasi mana yang ingin dibandingkan dengan bisnis perusahaan. Yang ketiga, menghimpun seluruh informasi terkait performa internal kompetitor. Yang keempat, melakukan perbandingan data antar perusahaan dengan perusahaan kompetitor untuk bisa mendapatkan informasi tentang kesenjangan yang ada dalam performa perusahaan. Dan yang terakhir adalah menetapkan seluruh proses dan kebijakan yang dilakukan oleh kompetitor yang dinilai paling baik. Nah, setelah melakukan serangkaian langkah-langkah sebelumnya, maka nantinya benchmarking akan menunjukkan adanya perubahan paling signifikan. Namun, pilihannya ada pada perusahaan itu sendiri, terutama bagi pemilik perusahaan yang ingin menetapkannya atau tidak. Dan yang terakhir pada pembahasan kali ini mengenai kesimpulan. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa umumnya tujuan benchmarking adalah guna memberikan informasi pada organisasi terkait produk atau performa saat ini, sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi dan menemukan cara yang paling tepat untuk meningkatkan performa atau kualitas produk. Namun kegiatan benchmarking ini juga harus dilakukan dengan seluruh aspek manajemen perusahaan yang baik, termasuk manajemen keuangan, sehingga tujuan utama perusahaan bisa tercapai dengan sempurna. Baik, itulah tadi beberapa pembahasan dari saya. Saya sendiri mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.